Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Indah Wahyuningsi. Hai, nama saya Firman Habibi. Saya Elisa Dania. Saya Natsiratul Qudsiah. Saya Livi Molini. Kami dari kelompok 1 ingin mereview pada sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada bab 1 sampai dengan bab 3. Pasal pertama menyatakan bahwa yang dimaksud undang-undang pada pasal ini ialah: pertama, pembentukan peraturan ialah pembuatan peraturan yang mencakup 5 hal, yaitu tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan perundangan. Yang kedua, peraturan perundangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat. Yang ketiga, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Yang keempat, peraturan pemerintah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima, peraturan pemerintah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Yang keenam, peraturan Presiden ialah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan. Yang ketujuh, Perda Provinsi ialah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Yang kedelapan, Perda Kabupaten atau Kota ialah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Wali Kota. Yang kesembilan, Prolegnas ialah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang. Yang kesepuluh, Prolegda ialah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kesebelas, naskah akademik ialah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah tertentu. Yang ke-12, pengundangan ialah penempatan peraturan dalam lembaran dan tambahan lembaran negara, berita dan tambahan berita negara, lembaran dan tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Ke-13, materi muatan peraturan perundangan ialah materi yang dimuat dalam peraturan sesuai Bab 1 pasal 3 dan 4, kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya selalu berpedoman kepada undang-undang, terutama hukum dasar negara, supaya kita dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum dasar perundang-undangan di Indonesia. Sebab kebanyakan orang di Indonesia atau di negara kita ini tidak terlalu paham akan undang-undang ataupun hukum dasar. Mereka bertindak semaunya tanpa berpikir bahwa di negeri kita ini ada undang-undang yang perlu diperhatikan agar kita tidak melanggar peraturan, dan apabila kita bertindak selalu menempatkan undang-undang tersebut supaya kita dapat melakukan pekerjaan ataupun perbuatan yang kita kerjakan sesuai dengan undang-undang agar tidak mendapat hambatan dan juga tidak melanggar aturan. Pasal 5 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi a. Penjelasan tujuan, b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, e. Kejelasan rumusan, dan d. Keterbukaan. Pada pasal 5, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi a. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. C.
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis atau hierarki peraturan perundang-undangan. D. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang terakhir, G. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan serta pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab 2 dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 6 ada beberapa materi muatan perundang-undangan yang harus mencerminkan beberapa asas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas. Dan yang asas pertama, asas pengayoman, yang artinya setiap muatan peraturan perundang-undangan akan berfungsi memberikan perlindungan yang menciptakan ketentraman masyarakat. Dan yang kedua, asas kemanusiaan, di mana materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, asas kebangsaan, di mana materinya harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang menyemu dengan menjaga prinsip negara. Dan yang keempat, asas kekeluargaan, bahwa materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kelima, asas kekeluargaan, bahwa materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan kegolongan setiap golongan. Dan yang ketujuh, asas keadilan, bahwa materi muatan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dan yang kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, di mana materi muatan yang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang yang di mana ada agama, suku, ras, golongan, dan gender. Dan yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan yang lainnya. Saya akan membaca bab 3 yang berjudul jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan membaca 3 pasal, yaitu pasal 7, 8, dan 9. Pasal 7 terdiri dari 2 ayat. Ayat yang pertama itu berbunyi, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama. Bagian A, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bagian B, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Masyarakat. Bagian C, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Bagian D, Peraturan Pemerintah. Bagian E, Peraturan Presiden. Bagian F, Peraturan Daerah Provinsi. Dan bagian G, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pasal ke-8 juga terdiri dari 2 ayat. Ayat yang pertama itu berbunyi, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pada pasal ke-10 ayat 1 menyebutkan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi
pertama, pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum. Pasal 11, 12, 13 peraturan pemerintah menetapkan peraturan pengganti undang-undang, revisi dan peraturannya hampir sama dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga memberikan peraturan untuk kita sebagai warga negara untuk bisa menjalankan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Sebagaimana mestinya agar kita tidak melanggar aturan yang berlaku, baik itu di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, karena dengan mematuhi semua aturan perundang-undangan, kemudian kita dapat menjadi warga negara yang baik. Pemimpin negara harus melaksanakan kekuasaannya dalam menjalankan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 14, materi muatan peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari bab 3 dari pasal 15. Ini mencakup materi muatan mengenai ketentuan pidana yang memuat A. Undang-undang, B. Peraturan daerah provinsi, C. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C merupakan ancaman pidana. Dan di sini saya akan bisa memberikan contoh pada hasil penelitian ketentuan pidana pada pasal 155 sampai 161 Perda Kabupaten Kolaka nomor 11 tahun 2010, di mana jelas menyalahi ketentuan dalam undang-undang, yaitu mengenai sanksi pidana badan di mana dalam peraturan daerah tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara disebutkan denda paling banyak 10 miliar rupiah, di mana dengan demikian perda tersebut tidak menerapkan asas lex superior derogat legi interiori, di mana dapat dibatalkan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai hukum mengikat. Itu dia tadi hasil review dari kami kelompok 1 mengenai sistematika Undang-Undang 12 tahun 2011. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.